Selamat pagi adik-adik. Balik lagi sama kita. Nah, kalau misalnya udah ketemu kita, pasti tahu dong mau ngapain dah. Kita mau muji Tuhan. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu sama kalian nih. Kalian kalau misalnya Tuhan menyebut nama kalian mau jawab apa? Hah? Apa? Oh, jawab iya. Nah, betul. Nah, mari kita nyanyikan lagu dengan dia panggil nama saya. Jadi kalau misalnya Tuhan tuh nyebut nama kalian, kalian harus jawab iya ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersungguh-sungguh menghadap kehadiran-Nya. Sehingga apa yang guru sekolah minggu kami sampaikan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Kau juga yang berkati guru sekolah minggu kami yang sudah membacakan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, kali ini Koko akan bercerita tentang Petrus mengunjungi Getsemani. Nah, sebelumnya adik-adik belajar tentang Petrus belajar melayani ya. Nah, kita juga harus belajar melayani seperti kita melayani kepada Tuhan Yesus. Kita bisa, meskipun kita tidak punya alat musik, tidak punya hal yang bisa seperti orang lain, tapi kita mempunyai suara. Kita bisa juga melayani dengan cara bertepuk tangan. Nah, pada cerita firman Tuhan hari ini, Koko akan bercerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Adik-adik pasti tahu kan taman itu seperti apa? Nah, Taman Getsemani ini terletak di dekat Bukit Zaitun adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu mengajak 11 muridnya termasuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa meminta pertolongan ya. Nah, sesampainya mereka di Taman Getsemani, Tuhan Yesus memerintahkan untuk Yohanes, Yakobus, dan Petrus itu berdoa untuk dirinya saja, dirinya sendiri, tidak usah berdoa untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk mendoakan dirinya sendiri. Mereka pun berdoa selama beberapa jam, tetapi beberapa murid Tuhan Yesus malah ada yang ketiduran adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan itu. Tuhan Yesus tetap berdoa untuk meminta pertolongan kepada Bapa yang di surga. Setelah Tuhan Yesus beres berdoa, Tuhan Yesus masih melihat murid-muridnya itu masih ada yang istirahat. Nah, keesokan harinya Tuhan Yesus mengajak lagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa, dan 8 murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa, tetapi masih ada beberapa murid Tuhan Yesus yang masih tidur atau yang masih istirahat. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, apakah kalian bisa 1 jam aja berdoa untuk keselamatan kita? Nah, murid-muridnya mendengarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, tetapi beberapa menit kemudian mereka pun tidur lagi. Nah, Tuhan Yesus tidak terlalu menghiraukan itu. Tuhan Yesus tetap berdoa meminta pertolongan. Nah, pada hari ketiga Tuhan Yesus berdoa juga di Taman Getsemani dan mengajak murid-muridnya coba luangkan beberapa menit saja untuk berdoa. Nah, murid-muridnya juga mendengarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, tapi beberapa detik kemudian murid-murid Tuhan Yesus malah tidur lagi. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah capek untuk menginformasikan atau memberitahu untuk murid-muridnya agar berdoa yang berguna untuk meminta pertolongan adik-adik. Jadi kita juga harus bisa berdoa setiap hari. Ibaratnya adik-adik pasti pernah melakukan makan siang ya, pasti adik-adik pernah sarapan. Jika adik-adik tidak sarapan dalam 1 hari, apa yang adik-adik rasakan? Pasti kelaparan ya. Nah, sama kayak berdoa juga kita harus rutinitas atau kita lakukan seperti yang menjadikan berdoa itu seperti kebiasaan. Kita juga diciptakan sama Tuhan, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, caranya itu bisa dengan cara berdoa ya. Jadi Koko lebih menekankan adik-adik untuk firman hari ini kita untuk berdoa setiap hari meskipun dalam keadaan apapun, karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk terus berdoa, untuk terus meminta ya. Karena di Alkitab juga mintalah maka akan kuberikan. Jadi adik-adik harus berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Untuk ayat hafalnya adik-adik diambil dari Matius 26 ayat 41. Nah, adik-adik hafalkan, jadikan itu penekanan untuk ke depannya, setiap hari dibaca dan setiap hari adik-adik berdoa ya. Untuk kesimpulannya, pada minggu hari ini mengajarkan kita untuk terus berdoa meskipun dalam percobaan apapun. Dalam keadaan senang, keadaan sedih, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara yaitu berdoa. Oke, adik-adik, kita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tutup matanya, lipat tangannya. Nanti Koko yang akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik untuk kita semua Tuhan. Tuhan juga telah memberikan kami kesehatan, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami seperti biasanya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan
pimpin dari awal sampai akhirnya, dan juga berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, dan berkati kami semua Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana kita harus berdoa dengan baik, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan, dan harus mengasihi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.